nggak support dengan 3 aplikasi yang kita pakai di BIMTech. Jadi bisa dikunjungi di www.bluestacks.com atau tinggal ketik di Google BlueStack. Nah, ini adalah emulator untuk menjalankan aplikasi Android di laptop. Caranya kita klik unduh lalu kita install. Seperti itu. Nanti tinggal di tampilan BlueStack ada Play Store-nya. Dan di situ kita bisa download aplikasi yang 3 tadi, yaitu Assembler, Augment, sama 3D Scan. Cuma kalau 3D Scan 3D itu kendalanya kamera laptop kita yang tidak memadai. Karena kamera laptop yang rata-rata sekarang itu masih 2 megapiksel sampai 4 megapiksel dan lebih jernih pakai kamera handphone Bapak Ibu. Nah, ini program pertama. Tinggal install BlueStack. Lalu cara memakainya seperti di handphone biasa Bapak Ibu. Dan bisa kita lihat di websitenya cara pemakaiannya. Tapi ini dikhususkan untuk game mungkin. Tapi augmented reality ini salah satu engine-nya itu dari Unity 3D, yaitu developer game juga. Jadi pasti support. Nah, untuk yang program kedua, kita pakai yang namanya Max on Cinema 4D. Bisa diketik Cinema 4D begini. Lalu di halaman pertama, itu kita klik. Seperti ini. Setelah kita unduh, hasilnya seperti ini. Nah, ini setelah kita install dan sebagainya, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, fungsi dari Cinema 4D sendiri ini lebih kompleks dari 3D Scan karena di sini kita bisa membuat objek sendiri. Misal yang seperti tadi saya sampaikan, objek gunung kan nggak memungkinkan untuk dipotret. Kita bisa bikin objeknya di sini. Ini tadi malam sudah saya demokan, mungkin saya tampilkan lagi biar peserta yang ketinggalan tadi malam dan nggak bisa live streaming karena nggak kita aktifkan live streamingnya, bisa mengulang kembali di sini. Jadi di gunung ini bisa bervariasi Bapak Ibu. Dari mulai ketinggiannya, kecurahannya. Seperti ini. Nah, misal ada gunung seperti ini atau lembah. Jadi dari 3D ini bisa kita render namanya untuk menjadikannya suatu objek. Dan di sini ada yang namanya material. Ini bisa dicoba di otak-atik untuk menemukan material yang tepat. Misal ada masih hang. Sebentar, masih ini trouble karena buka banyak program mungkin di laptop saya. Saya nggak kebuka ya. Apa itu, Bu?
Videoku nggak kebuka di sini, nggak bisa kelihatan. Bisa kok Bu, kelihatan. Belum. Saya nggak bisa lihat yang lain. Oh emang Bu di ini. Itu dia. Iya. Ya, udah. Lanjut. Sudah kan Bu? Belum. Nah untuk Cinema 4D ini bisa saya demokan sekilas cara bikin objek-objek yang ini yang nggak mungkin kita buat lewat 3D kamera seperti bumi. Bumi itu kan luas, kita harus naik dulu ke angkasa agar bisa memotret bumi. Nah untuk itu kita bikin sendiri aja Bu objeknya. Misal buminya segini dengan bentuk seperti bola. Lalu kita pilih create new material. Lalu di sini ada tekstur. Kita bisa cari teksturnya. Bisa kita download di Google. Kita ketik ini earth map atau peta bumi. Nah setelah ada earth map-nya, tekstur ini kita tinggal geser ke objek. Maka jadi bentuk seperti bumi. Seperti ini. Dengan kutub utara dan kutub selatan yang ini. Yang sesuai. Nah, karena ini seperti bentuk plastik, bisa kita atur lagi agar lebih terlihat nyata. Dengan cara spektakulernya kita turunkan. Nah, seperti ini. Nah, karena ini bumi pasti memiliki atmosfer, kita bisa duplikat. Kita perbesar sedikit objeknya. Lalu yang kedua, teksturnya ini kita hapus. Lalu pilih material lagi. Lalu kita pilih cloud-nya. Kan tadi bentuk buminya, lalu ini langitnya. Lalu langitnya kita taruh di sini. Nah, karena ini langit tertumpuk sama bumi, langitnya tinggal kita ini atur agar lebih transparan. Di basic lalu ada transparansi. Dari transparansi ini kita perkecil. Nah, seperti ini. Jadi langit yang ada atmosfernya seperti ini. Dan mungkin ada glow atau cahaya. Mungkin nggak terlalu besar, kita perkecil glow-nya. Dan warnanya sudah sesuai seperti ini. Nah ini sudah seperti bumi yang beredar di ini, di internet, dengan detail yang hampir sama. Lalu tinggal ini kita grup dengan cara Alt Ctrl G, lalu kita pilih bumi. Dan ini bisa kita rotasikan agar berputar dengan cara begini. Lalu kita geser ke akhir. Kita putar segini. Dan ini kita bikin planet-planet lainnya untuk membuat orbit. Jadi
kita bisa mensimulasikan ini sistem tata surya kita. Nah, mungkin rotasinya nggak begini aja, agak miring bisa seperti ini. Lalu untuk tahap akhirnya yaitu proses render, yaitu di sini, di save istilahnya. Kita save sebagai AVI movie. Contoh kita tes. Lalu pilih output dan ini biarkan segini all frame. Lalu kita render. Proses render ini butuh waktu yang agak lama juga. Tapi hasilnya lebih realistik dari yang kita bikin di 3D scan. Seperti itu. Dan ini kita tunggu dari frame 0 ke frame 90. Jadi 90 frame ini setiap 30 frame itu sama dengan 1 detik. Itu satuan standar dari namanya FPS, frame per second, seperti itu. Jadi video itu seperti yang saya jelaskan di awal di hari pertama, animasi itu kumpulan gambar yang bergerak membentuk ilusi sehingga terlihat hidup. Jadi di sini animasi bisa menyerupai ini visual yang gerak. Dan ini namanya proses render yang butuh waktu tergantung spesifikasi laptop kita. Seperti itu. Nah ini sudah jadi. Bisa kita simpan dan bisa kita upload di Augment. Caranya sama seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya. Seperti itu. Lalu untuk yang After Effects mungkin sudah saya tampilkan ya Bapak Ibu. Mungkin saya buka lagi di sini. Nah ini. Halo? Iya Pak. Nah ini. Sebentar saya upload. Nah ini nanti setelah saya dubbing bisa saya share di ini di grup. Jadi ini kita memakai program namanya Adobe After Effects. Bisa didapatkan dengan cara ketik di Google namanya Adobe After Effects. Ini masih satu paket dengan Photoshop dengan cara file, import file. Lalu kita cari video yang sudah kita bikin sebelumnya. Kita ambil contoh video yang sudah jadi yaitu Pak Putu Ambon. Nah ini ceritanya kita mengganti background dari video yang berlatar belakang hijau ke video ini yang sudah kita buat sebelumnya di Menara Kudus dan Pantai Kuta Bali. Ini sistem kerjanya sama seperti yang di Zoom virtual background, cuma ini lebih kompleks Bapak Ibu. Jadi ini kita harus setting manual agar tampilannya nggak ada bintik-bintik atau ini yang pecah.
pixel yang pecah. Ini pertama kita resize dulu. Background-nya yang belakang kita tumpuk dari dua foto yang berbeda. Foto pertama yaitu Pantai Kuta, yang kedua ini Menara Kudus. Kita tumpuk dengan urutan. Yang pertama video asli yang berbackground hijau. Yang kedua foto atau video. Lalu video yang pertama kita pilih efek keylight di sini. Dan dari screen color yang awalnya hitam, kita ambil alat pakai color picker. Kita ambil warna hijaunya, maka warna hijaunya hilang. Setelah itu kita coba play. Dan dari sini background-nya belum bergerak atau belum berubah sesuai gestur tangan. Ini kita animasikan agar background-nya bergerak. Nah, kita deteksi dulu gestur tangan dari awal sampai ke akhir. Nah, di sini dari kiri ke kanan. Lalu kita tandai pakai P atau position. Ini gunanya untuk membuat background yang pertama tadi kita gerakkan ke yang kedua. Ibaratnya kita buang atau kita geser sampai ke gestur akhir. Setelah itu kita geser juga background-nya. Jadi seolah-olah terbuang mengganti background-nya. Dan ini bisa kita terapkan untuk presentasi secara virtual. Misal ada materi, di sini juga bisa ditambahkan teks dan sebagainya. Nah, setelah bergerak, tinggal kita save seperti biasa. Seperti ini. Begitu. Jika ada pertanyaan, saya serahkan ke Bu Wahyu Indah lagi. Bu Indah. Ji, siap. Ntar Mas Eka ngatur mute. Demikian Bapak Ibu Guru hebat. Mas Jaka telah paparkan panjang lebar dan melanjutkan dari praktek tadi malam. Dan bagi Bapak Ibu yang tadi malam sempat terlewatkan, bisa mengikuti ulang tadi, atau bisa akses di live streaming yang hari kemarin, hari kedua ya Mas Jaka? Hari ke-1. Ya, Simpulan Bu, daripada hari pertama, bisa nanti bagi Bapak Ibu. Jadi simpulan dari di antaranya, satu, memberikan keuntungan baik bagi guru maupun peserta. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan minat belajar siswa dan pemahaman terhadap sesuatu bidang ilmu yang tertentu. Dan ketiga, dapat mempermudah proses kegiatan belajar mengajar dalam penyampaian materi kepada siswa. Demikian Bapak Ibu di seluruh Nusantara, saya selaku moderator mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Marilah kita berikan aplaus atas terseleksinya sesi kali ini. Kita sua esok hari pada hari ketiga. Matur nuwun. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gesra
Bongga selaku host. Kepada Ibu Gesra dipersilahkan. Oke, terima kasih buat Bu Wahyu Indah. Terima kasih untuk Mas Jaka Samudra. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi kedua pada hari kedua hari ini. Semoga apa yang kita sudah lakukan dan yang kita sudah pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat kita aplikasikan nanti dalam proses kita mengajar dalam persiapan-persiapan media yang kita akan gunakan. Bapak, Ibu guru hebat dari seluruh Nusantara yang tergabung dalam FOGIPSI, Forum Guru IPS seluruh Indonesia, kami sangat bahagia atas kehadiran Bapak dan Ibu guru, selain untuk